Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wadwi anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fi syafari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sya'is syafari wa ka'abatil mundari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal walad. Baik Bapak Ibu, para tamu-tamu Allah, Difur Rahman, kita yang akan dikunjungi ini adalah Jiwa Sur. Alhamdulillah di pagi ini kita dikasih kesehatan oleh Allah. Dan di sini orang Saudi. Semua di sini itu rata-rata itu orang luar semua. Jadi kayak orang Yaman, orang Pakistan, semua di sini itu adalah pendatang. Jadi bentar lagi di sini itu bakal digusur semua. Iya, bakal digusur semua kayak gunung-gunung, karena di sini targetnya itu 2030 di sini sudah menyaing Dubai. Jadi di sinilah, kalau di sini Ibu, kalau pagi-pagi kayak gini mau lihat orang yang nggak ada. Karena kalau di Indonesia itu kalau orang itu tidurnya itu malam, jadi nggak tidurnya itu siang. Beda kalau di sini. Kalau di sini tidurnya siang, malamnya nggak kerja, dawar-dawar. Iya, bangun. Kalau di Indonesia kan kita santainya siang, sore-sore. Kalau di sini itu Bu, santainya itu malam. Jadi kalau siang itu nggak ada orang. Kalau di Saudi kalau siang kayak gini nggak ada orang. Jadi alhamdulillah para Bapak Ibu, para tamu-tamu Allah, Difur Rahman, buat ibu-ibunya yang nggak kurang ini sunnah. Umrah yang kedua sunnah, umrah yang ke satu wajib. Untuk bapaknya dimohon duduk, takut jatuh. Mohonnya ya Pak, takut jatuh. Jadi yang nggak kuat ntar, yang nggak kuat fisiknya, nggak apa-apa, nggak mau umrah. Misalnya mau umrah, tapi kalau misalnya nggak kuat mau didorong, bilang dari sekarang. Jangan pas ngomongnya itu dadakan. Kalau dadakan itu tokong dorongnya itu yang sulit ntar. Soalnya ya susah. Apalagi sekarang waktunya orang tidur. Jadi susah. Jadi ibunya tadi yang diambil dari hotel itu
nggak apa-apa Bu, meskipun ibu nggak mau nggak mau ikut umroh, yang penting ikut city tour biar tahu oh di sini tempatnya ini. Oh, jadi yang sekarang kita akan dikunjungi ini adalah Jabal Tsur. Jadi dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tinggalnya itu di kota Mekah. Jadi Rasulullah itu kok ada di Madinah karena itu hijrah. Terus dulu Rasulullah rumahnya itu di sini. Lahirnya itu kita kalau sa'i, kita pulang sa'i ada rumah kuning di sana Rasulullah itu dilahirkan. Jadi Rasulullah itu dari sini. Awalnya Rasulullah itu ke sini. Kenapa Rasulullah itu ke Madinah? Karena Rasulullah itu mau dibunuh sama orang kafir Quraisy. Makanya Rasulullah itu hijrah. Jangan dinamakan Rasulullah itu kabur. Enggak kabur Rasulullah itu hijrah. Kalau dibilang kabur salah. Karena Rasulullah itu hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Kalau misalnya orang-orang yang ngomong, oh ya Rasulullah, antum hijrah aja ya Rasulullah. Kalau ada orang yang bilang sama Rasulullah itu disuruh hijrah, Rasulullah itu nggak mau. Misalnya sama sahabat-sahabatnya, sama keluarganya, Rasulullah disuruh hijrah, Rasulullah itu nggak mau. Kenapa Rasulullah itu mau? Karena itu Rasulullah langsung perintah dari Allah. Jadi Rasulullah itu hijrah. Ada orang yang ngomongnya, oh iya Rasulullah itu kaburnya itu kabur ke Jabal Tsur, itu salah. Kalau misalnya Rasulullah dari kota Mekah dibilang kabur di Jabal Tsur, itu salah. Rasulullah itu nggak kabur ke Jabal Tsur, cuma menyelamatkan diri demi agama Islam. Kalau Rasulullah itu waktu pas mau dibunuh di kota Mekah, pas orang kafir itu berhasil membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita itu nggak tahu itu sholat itu apa, Islam itu apa. Jadi nggak tahu, Islam itu nggak bakalan tersebar. Disitulah Rasulullah berjuang mati-matian demi kita. Marilah kita selama ada di sini, ada di kota Mekah, dekatkan diri, dekatkan hati kita kepada Allah. Dekatkan diri, dekatkan hati kita kepada Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, bertemu Allah, Difullah, Difurrahman. Bentar lagi kita akan turun sejenak, tapi kita tidak naik ke atas karena itu tinggi banget itu. Sebentar lagi kita di depan akan melihat di mana Jabal Tsur. Iya, Jabal Tsur. Jabal itu gunung, Tsur itu Bapak Ibu untuk penyelamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disinilah kita siang berjalan ke atas ditempuh 3 jaman atau 3 jam lebih. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu Rasulullah umur 50 tahun. Bayangin kalau umur kita udah 50 tahun kayak apa? Udah tua kan kalau kita kan. Itu waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umur 50 tahun. Tengah malam jam 2 malam Rasulullah itu naik ke atas bukit Jabal Tsur. Bayangin, jam 2 malam itu nggak ada lampu. Kita sekarang siang susah mau naik. Bayangin, saking cintanya Rasulullah itu kepada kita. Biar apa? Biar Islam itu sampai kepada kita. Jadi dulu Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau dibunuh oleh kafir Quraisy. Pas mau dibunuh,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah ada bincang-bincang, udah ada musyawarah bahwa Rasulullah itu udah mau dibunuh. Jadi orang kafir Quraisy itu mengundang tokoh-tokoh yang terbesar oleh dari orang kafir Quraisy itu. Jadi setiap kampung otomatis setiap kampung itu ada jagoan. Setiap tanggal di mana saja, hatta di kampung kita sendiri di Indonesia, setiap kampung itu pasti ada jagoan, pasti. Jadi waktu orang kafir Quraisy itu mengundang jago-jagoan per kampung-kampung untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya musyawarahnya? Jadi gimana ya caranya Muhammad itu mau dibunuh? Gimana caranya? Kata satunya gini, gimana kalau Rasulullah itu diusir dari kota Mekah, dibawa ke tempat-tempat yang pergunungan, nggak ada kampung, nggak ada air, nggak ada makanan. Jadi biar Muhammad itu mati di sana, mati kekeringan, kepanasan. Apa kata orang yang kafir Quraisy? Jangan. Kalau misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mati, tidak meninggal, kata orang kafir Quraisy, itu tambah bahaya kepada kita. Kenapa tambah bahaya? Karena takutnya Rasulullah itu hidup, ada yang nolong, terus Rasulullah itu mengumpulkan pasukan katanya. Ntar kita diserbu, kata yang satunya. Oh, nggak jadi itu. Waktu itu nggak jadi. Terus ada yang jagoan lagi mengusulkan diri. Gimana kita misalnya buat kayu itu seperti kotak segi empat. Itu Rasulullah itu katanya mau dimasukin, ibaratkan ayam itu apa ya? Kalau ayam ada kandangnya kan? Nah, seperti itu di Ka'bah katanya, di Ka'bah biar kepanasan, kekeringan, jangan dikasih makan, jangan dikasih minum. Jadi nggak setuju. Kenapa? Kalau kayak gitu karena takutnya itu dari sahabatnya itu ke sana ntar dibunuh semua. Karena itu Rasulullah, siapa yang menyakitin Rasulullah? Sayyidina Hamzah yang paling gegas dan paling berani. Kalau ada orang jangan memukul Rasulullah. Kalau ada yang mau main-main kepada Rasulullah, membunuh Rasulullah, itu urusannya sama Sayyidina Hamzah. Jadi takut. Jadi gimana caranya? Terus ada satu lagi yang mengusulkan Rasulullah itu mau dibunuh di pertiga malam di rumah Rasulullah. Kan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak Ibu, setiap malam Rasulullah itu sholat malam. Jadi Rasulullah itu di pertiga malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bangun ambil wudhu. Pas di situ Rasulullah mau dibunuh oleh kafir Quraisy. Jadi waktu itu Rasulullah umur 50 tahun. Rasulullah naik ke atas bukit itu. Apa kalau orang kita umur 50 tahun itu bisa naik ke atas itu? Udah lihat sendiri tingginya kayak apa. Jadi kata Rasulullah, kalau orang mau sehat mandi di pertiga malam. Itu kalau orang mandi di pertiga malam, kita langsung habis mandi itu sholat tahajud, dijauhkan dari penyakit dan diawet mudakan. Jadi penyakit itu nggak gampang masuk. Dan jangan mandi di sesudah sholat maghrib. Kalau kita mandinya malam terus, pasti orang itu tidak akan sehat. Saya bukan dokter, yang dokter itu ada di sini. Tapi ini kata Rasulullah, kalau mau sehat mandi di pertiga malam. Ini lebihan dari dokter, ini ilmunya Rasulullah. Rasulullah umur 50 tahun bisa naik ke atas gunung. Alhamdulillah, bagus para tamu-tamu Allah di Rahman. Pas itu Bapak Ibu, Rasulullah itu mau dibunuh. Terus karena mau dibunuh, dulu nggak ada WA. Masa Rasulullah itu tahu kalau misalnya Rasulullah mau dibunuh? Enggak tahu Rasulullah.
Jadi dikasih tahu oleh malaikat karena Rasulullah itu mau dibunuh. Pas mau dibunuh, yang jadi gantinya waktu tidurnya itu Rasulullah itu siapa? Ada yang tahu? Sidina Ali. Sidina Ali yang menjadi gantinya. Jadi Bu, dulu karena Rasulullah itu mau dibunuh, otomatis itu udah mau dibunuh Rasulullah. Sidina Ali itu rela, nyawanya itu rela demi Rasulullah. Bayangin, kalau kita orang yang mau dibunuh, ntar malam itu udah mau dibunuh di kamar, jadi kasurnya udah tahu, kasurnya ini, yang si fulan yang ini, udah saya aja yang tidur di sana, kamu keluar aja. Tidak mau, pasti tidak mau. Sidina Ali siap mengganti ketiduran Rasulullah. Padahal Ibu, Alhamdulillah Ibu, tangannya orang kafir Quraisy itu Bapak Ibu melihat misalnya Bapak Ibu selimutnya nggak dibuka, otomatis Sidina Ali itu akan meninggal, akan dibunuh. Tapi Alhamdulillah dari pertolongan Allah, Sidina Ali itu nggak dibunuh. Karena apa? Pas dilihat mau dibunuh, mau dibacok, misalnya langsung bacok tes meninggal. Tapi enggak, Alhamdulillah dilihat dulu, pas mau dilihat, kenapa? Gimana sih Muhammad ya Ali, kok kamu ya Ali yang ada di sini, yang tidur di sini? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah keluar dari rumahnya karena ada perintah dari Allah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pas mau keluar dijaga dari sudut rumahnya, dari depan rumah, dari belakang rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak Ibu udah dijaga, tapi Allah Taala menurunkan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuf itu nggak bisa melihat. Jadi pas tuflihun Rasulullah itu mengambil debu dan dilempar ke depan itu Bu, orang kafir itu nggak bisa melihat Rasulullah. Disitulah Allah menurunkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina, di surat Yasin, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi di situ orang kafir Quraisy itu tidak bisa melihat Rasulullah. Dan waktu itu Rasulullah itu sama Sidina Abu Bakar Siddiq. Jadi keluarnya dari sana sama Abu Bakar, terus naik ke Jabal Sur. Padahal itu bukan ke arah Madinah, nggak ke arah Madinah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita kata Rasulullah langsung kita hijrahnya Rasulullah itu langsung ke kota Madinah, otomatis Rasulullah itu karena orang kafir Quraisy itu udah menjaga Rasulullah, otomatis kalau kita langsung pergi kata Rasulullah pasti kita ketangkep. Jadi Rasulullah itu ada teknik. Jadi manusia itu harus punya teknik, harus itu, jangan terlalu lurus gitu, harus ada teknik. Kalau nggak ada teknik kita bakalan jatuh. Kadang-kadang kalau kita berusaha di Indonesia harus kita punya teknik. Kalau kita nggak punya teknik, bakal sama orang itu ditipu-tipu. Jadi gimana caranya kita nggak bisa ditipu sama orang? Kita harus punya teknik. Kenapa? Rasulullah itu mengajarkan teknik buat kita. Jadi tekniknya Rasulullah pas di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak langsung. Misalnya Rasulullah itu mau pergi ke timur, Rasulullah itu nggak langsung ke timur. Jadi ke barat dulu, ke selatan, menggok dulu Rasulullah. Jadi Rasulullah sama Abu Bakar naik di situ, dikecoh orang kafir Quraisy itu. Waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke Jabal Sur. Pas naik ke Jabal Sur, Rasulullah itu jam 2 malam naik ke atas Jabal Sur. Dan di atas itu ada terowongan kecil itu untuk cuma isi 2 orang. Pas di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas. Dari situ pas nyampe ke atas mau masuk, tapi sama Abu Bakar, jangan ya Rasulullah. Kenapa Abu Bakar?
takut kamu, kata Rasulullah. Pas mau masuk lagi Rasulullah ke dalam gunung itu, jangan ya Rasulullah. Kenapa Abu Bakar? Biar saya duluan ya Rasulullah yang masuk ke dalam. Kalau misalnya ya Rasulullah ada sebuah ular, ada hewan yang berbisa atau binatang yang berbisa, biar saya yang digigit duluan ya Rasulullah. Kalau saya yang Rasulullah yang digigit duluan, kata Abu Bakar, kalau saya yang meninggal, yang menangis itu cuma keluarga saya ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, kalau Rasulullah duluan yang masuk ke dalam, terus Rasulullah itu meninggal, semua alam itu akan berduka, kata Abu Bakar. Makanya Rasulullah itu disuruh belakangan duluan. Waktu itu Abu Bakar masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam itu banyak lubang, banyak lubang. Jadi waktu itu sama Abu Bakar surbannya itu Bapak Ibu disobek-sobek, ditutup. Di setiap lubang itu Bapak Ibu ditutup. Pas sudah ditutup, tempat aman tempat. Jadi Rasulullah itu tafadhol ya Rasulullah, disuruh masuk ya sama Abu Bakar. Pas masuk saking capeknya Rasulullah, bayangin, pas saking capeknya Rasulullah naik ke atas itu sampai tertidur di pangkuan Abu Bakar. Jadi tertidurlah di pangkuan Abu Bakar. Pas tertidur, ada satu lubang yang gak ditutup karena gak ada kain, gak cukup kainnya. Nah, di situ Rasulullah itu sedang tidur. Pas tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seekor ular. Karena ada ular yang berbisa, sama kakinya Abu Bakar itu Bapak Ibu ditutup sama kakinya. Pas ditutup, ular itu nggak bisa keluar. Akhirnya ular itu nggak bisa keluar. Ular itu menggigit kaki Abu Bakar. Jadi digigitlah kakinya. Tapi meskipun digigit, ditahan, enggak gerak, enggak apa. Karena apa? Rasulullah itu lagi tidur di pangkuan Abu Bakar. Jadi enggak tidur, enggak gerak, enggak apa. Padahal itu kesakitan. Waktu itu digigit pula. Udah kesakitan. Pas di situ yang nggak bisa ditahan oleh Abu Bakar itu air matanya itu menetes kena kepada Rasulullah. Disitulah Rasulullah terbangun tidurnya. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Kata Nabi Muhammad, ya Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Apa kamu nggak ridho? Apa kamu nggak ikhlas ikut aku? Kata Rasulullah. Ya Rasulullah, saya itu ikhlas. Saya ikhlas ikut Rasulullah, kata Abu Bakar. Kenapa kamu menangis? Kamu takut? Kata Rasulullah. Enggak, kata Abu Bakar, enggak takut. Abu Bakar itu menangis karena itu kesakitan waktu digigit ular itu. Jadi Bapak Ibu, waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun karena Abu Bakar menceritakan, saya digigit ular kaki saya, kata Abu Bakar. Ditanya ular sama Rasulullah, ya ular, kenapa kamu menggigit teman saya? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah puluhan tahun pengen melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ular, hewan, udah menunggu ribuan tahun untuk memandang Rasulullah. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Ular, hewan saja pengen melihat Rasulullah, pengen dekat dengan Rasulullah. Saking mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ular itu, kenapa kamu ya hewan, ya ular, kenapa kamu itu menggigit? Kata Rasulullah, saya itu udah nunggu ribuan tahun ya Rasulullah. Pas mau lihat ditutup sama kakinya Abu Bakar. Saya itu nggak ada jalan lagi ya Rasulullah, kecuali saya itu menggigit kakinya Sayyidina Abu Bakar. Jadi digigit.
digigit. Karena apa? Karena itu kalau misalnya ada jalan lagi, itu nggak mau digigit. Karena nggak ada jalan lagi, digigit kaki Sayyidina Abu Bakar. Pas di situ Rasulullah itu Bapak Ibu mengusap, dikasih lidahnya, diusapkan kepada yang luka itu. Alhamdulillah, seketika itu lukanya itu hilang dan sakitnya itu hilang. Jadi kalau misalnya di Indonesia ada yang digigit ular, jangan macam-macam langsung dibawa ke rumah sakit. Ntar mau dikasih ludah, nggak mampan ntar. Bahwa kita nggak mampan. Tapi kalau Rasulullah SAW, alhamdulillah. Nah di situ Rasulullah, siapa yang ngasih? Padahal 3 hari 3 malam Rasulullah ada di Jabal Sur. Bayangin, kalau kita ada di Jabal Sur, ada misalnya kita menyelamatkan diri, enggak bawa HP, enggak bawa apa, pasti itu kelaparan dia. Pasti kita kelaparan. Mau makan apa kita? Kan di sini itu bebatuan semua, enggak ada orang jualan, enggak ada di sini. Jadi mau makan apa? Jadi waktu itu malaikat itu mengasih tahu, karena kalau ayahnya sama Sayyidina Muhammad itu ada di atas gunung. Jadi yang ngasih makanan itu Asma, putrinya Abu Bakar. Waktu itu Asma itu hamil tua, hamil besar. Bayangin, hamil besar itu naik ke atas. Hamil besar, bayangin, seorang ibu, seorang wanita hamil besar. Kalau ibu udah tahu kan sakitnya kayak apa kalau udah hamil besar. Putri Abu Bakar waktu itu hamil besar, naik ke atas, Bu. Naik ke atas untuk mengasih makanan kepada ayahnya waktu itu. Jadi yang ngasih makanan, padahal itu Asma, namanya itu Asma itu nggak tahu. Kan dulu nggak ada WA. Jadi kalau sekarang ada di mana? Di WA, gampang kalau zaman sekarang. Tapi kalau dulu nggak, langsung malaikat yang ngasih tahu, ini ada di sini, ini ada di sini. Jadi dulu Bapak Ibu, waktu ngasih makanan itu adalah putrinya Abu Bakar. Jadi dari sanalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3 hari 3 malam. Habis itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Dulu Madinah Al-Munawwarah itu namanya bukan Madinah Yasrib. Di sana itu adalah sarang penyakit dulu. Pas adanya Rasulullah, digantilah nama Yasrib, diganti Madinah Al-Munawwarah, dan penyakit-penyakit itu dibuang oleh Rasulullah ke Juffah. Dan bentar lagi kita akan nyampe ke Jabal Rahmah. Tapi ke Jabal Rahmahnya itu Bapak Ibu nggak bisa masuk kayaknya, karena sekarang itu mau perbaikan untuk orang yang haji. Jadi kita turun, meskipun turun kita sebentar saja. Karena apa? Kita nggak bakalan bisa masuk. Kalau kita bisa masuk, kita akan naik dulu, kata saya. Kasihan, karena jauh-jauh ke sini. Belum tentu 1 tahun 2 tahun ke sini lagi. Jadi kata saya, niatnya kalau jemaah itu, kalau sama saya itu disuruh naik, biasanya itu cepet-cepet. Iya Bu, biasanya cepet-cepet. Tapi kalau sama saya enggak. Yang penting jemaah itu enak dan nyaman, gitu, nggak mau cepet-cepet. Nah itu yang di depan itu adalah Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Jabal adalah gunung. Namanya Jabal Rahmah itu Bapak Ibu, Jabal itu adalah gunung, Rahmah itu kasih sayang. Nah, jadi Jabal Rahmah itu adalah gunung kasih sayang. Gunung kasih sayang. Nah, ini di depan kita. Oh ya Allah, nggak bisa masuk lagi di sini. Oh, ini lagi di Jabal Rahman tapi nggak bisa masuk. Nah, lagi direhat untuk haji. Baik Bu, para teman-teman Allah, Difur Rahman, di sini yang dinamakan Jabal Rahmah. Lihat, karena sekarang bentar lagi di sini mau hajian, jadi semua jalan semua itu diperbaiki. Jadi disinilah tempat kita kalau mau haji. Nah, jadi kita pertama itu kalau mau haji itu di sana, di sana. Nah, di Jabal Rahmah.
karena itu adalah rukun. Kalau haji enggak, haji itu Bapak Ibu, kalau kita mau haji enggak datang ke sini itu enggak sah hajinya. Jadi faktor utama dalam haji yang kita kunjungin di sini. Jadi kita di tanggal 9 Hijriah, di tanggal 9 Hijriah sampai tanggal 10 itu harus ada di sini. Ada di sini. Kalau misalnya dari 9 Hijriah sampai tanggal 10 nggak ada di sini, terus kita langsung mau kan gini. Kita kalau misalnya dari Mekah langsung menuju ke sini. Habis ke sini kita langsung menuju ke Musdalifah. Habis dari Musdalifah kita langsung melempar ke Mina. Habis ke Mina kita tawaf. Gitu. Itu melaksanakan haji. Jadi kalau misalnya kita enggak diam di sana dari tanggal 9-nya, terus kita langsung ke Musdalifah, terus kita tawaf, terus kita ke Mina melempar, itu enggak sah hajinya sebelum ke Jabal Rahmah. Jadi pertama kita yang dilakukan itu Jabal Rahmah. Misalnya kita berada di Jabal Rahmah tapi kita nggak bisa ke Mina, nggak bisa ke Musdalifah, tetap sah haji. Itu faktor utama dalam haji itu di Musdalifah. Cuma di Musdalifah. Kalau yang misalnya saya tidak udah di Musdalifah, terus nggak bisa ke Mina, nggak bisa melontar. Habis itu nggak bisa melontar, cuma nggak bisa melontar. Habis melontar ke Mina, habis ke Mina nggak ke Musdalifah. Itu tetap sah hajinya. Yang penting di sana. Tetapnya di sana waktu tanggal 9 iya Bu. Tetap di sana. Terus tapi dikena adab kalau kita tidak melontar, tidak melaksanakan ini itu tetap sah, tapi harus membayar dam. Tapi hajinya itu tetap sah tapi kurang sempurna. Kalau biasanya itu kalau misal di bulan haji itu dari kita tanggal 8, kalau di tanggal 8 itu udah siap-siap ke sini terus dari tanggal 9 sampai tanggal 10 itu ada di Jabal Rahmah. Di sanalah kalau kita melakukan ibadah haji pertama kita yang dikunjungin itu Jabal Rahmah. Jadi semua itu bulan haji itu semua itu full. Terus batu-batuan itu nggak kelihatan, batu-batunya itu kelihatan sama orang-orang kalau udah bulan haji. Tapi kalau yang sekarang kita kunjungin biasanya itu kalau orang Indonesia ke sini banyak itu yang nulis nama, terus namanya ditaruh di sana, kebanyakan kayak gitu. Padahal itu nggak boleh kayak gitu. Tapi katanya itu keyakinan orang kita itu biar ditarik katanya, biar bisa ke sini katanya. Iya, banyak yang kayak gitu. Iya, nggak boleh di sini apalagi kayak gitu Bapak Ibu. Batu, ibu mau ngambil batu di sini di Jabal Rahmah, hatta di Mekah satu mau dibawa ke Indonesia itu nggak boleh, haram itu. Jadi nggak boleh. Kalau tanah haram dipindah ke luar tanah haram itu nggak boleh. Apalagi pernah bawa ada jemaah itu bawa dari sini batu ke hotel. Pas nyampe ke hotel orangnya gila. Tapi dia belum ngaku kalau bawa batu. Kelama-lamaan dia ambil batu dari sini pas dibalikin batunya alhamdulillah dia sembuh. Jadi kalau dari sini nggak boleh, hatta itu kan banyak batu buat apa kan batu. Tapi kalau mau dibawa ke Indonesia itu nggak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau misalnya barang-barangnya mau dibawa ke Indonesia itu nggak apa-apa. Misalnya ibu mau beli emas di sini itu nggak apa-apa, mau beli ya. Kalau misalnya yang barang-barang kayak gitu nggak apa-apa.
Dan sekarang kita akan menuju ke Musdalifah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita di bulan haji kita kalau misalnya dari pulang dari sana pakai bis, itu dekat. Musdalifah sama Arafah itu dekat. Ayo, Arafah. Jadi yang lihat yang sebelah kanan ibu ada merah, jalan merah. Ada kelihatan kan? Ada jalan merah. Itu dari Arafah sampai ke Musdalifah itu jalannya itu. Jadi kalau misalnya itu panjangnya itu 7 kilometer. Jadi kalau kita melakukan haji dari sana jauhnya 7 kilometer kita jalan kaki. Kalau naik 7 kilometer, kalau kita pakai bus itu semalam nyampenya. Karena apa? Jalannya itu dikit. Saking zahmah kata orang sini, kata orang Indonesia. Apa itu kalau zahmah itu ya? Zahmah. Padat, iya, banyak, terlalu banyak. Jadi kata orang sini zahmah. Kata orang sini, saking banyaknya orang yang melaksanakan haji. Saking banyak kan. Terus dan di sini itu nggak ada hujan, nggak ada apa di sini. Jarang kita di sini itu di Saudi hujan. Tapi kenapa? Alhamdulillah, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput di sini udah apa ya? Hidup. Kalau misalnya di Indonesia nggak ada hujan pasti mati kan? Tapi di sini enggak. Ini yang ini pohon-pohon. Ini adalah apa namanya pohon apa ini ya? Pokoknya ini orang Indonesia yang bawa ke sini, ini bibinya pertama. Nah, oh ya, kalau sama orang Indonesia dinamakan pohon Soekarno. Nah, yang pohon karena apa? Dulu pertama kali yang menanam di sini itu orang Indonesia, jenderal dari Bapak Soekarno dulu. Jadi yang di sini itu alhamdulillah orang Indonesia bisa menanam di sini. Jadi bibit-bibitnya itu di sini adalah orang Indonesia yang nanam dulu, yang dinamakan pohon Soekarno. Tapi Bapak Ibu para teman-teman Allah, Dhaifur Rahman, di sini meskipun tidak ada hujan, rumput-rumputan itu nggak mati. Kalau di sini Bu, kalau di sini di Jabal Rahmah, kalau misalnya rumput-rumputan itu sudah biru semua, itu udah tanda-tanda akhir zaman. Ketemunya akhir zaman ketika kita di sini. Tapi sekarang udah banyak kan, udah yang membiru, udah hijau-hijau itu. Akhir zaman ntar kalau udah rumput-rumputnya itu udah membiru di sini, itu udah tanda-tanda. Coba di atas gunung, di atas batu kok bisa hidup? Secara akal kan nggak hidup, tapi di sini hidup. Jadi tanda-tanda kalau di sini udah menghijau, itu tanda-tanda akhir zaman. Dan di sana tadi itu yang dikunjungin itu adalah pertemuan nenek moyang kita, Nabi Adam. Jadi di sana itu pertemuan Nabi Adam dulu. Pertemuan Nabi Adam dulu itu, Nabi Adam ada di surganya Allah karena Nabi Adam itu melanggar perintah Allah. Nabi Adam itu dikeluarin. Nabi Adam itu dikeluarin dari surga ke India, Gunung Himalaya. Terus Ibunda Hawa dikeluarin di kota Jeddah. Terus kuburan nenek moyang kita sekarang ada di kota Jeddah. Jeddah itu adalah nenek moyang, kesingkatannya itu nenek moyang Jeddah. Karena apa? Di sana ada nenek moyang kita. Jadi dulu dipertemukan puluhan tahun. Kalau kita ibadah, kita buat salah kepada Allah. Misalnya kita nggak pernah sholat dulunya, kita nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, mabuk-mabukan. Kalau kita taubatan nasuha, nangis kepada Allah, tidak dilakukan lagi, insya Allah itu diampunin Allah. Tapi kalau
Adam enggak. Nabi Adam enggak. Ribu-ribuan tahun Nabi Adam itu doanya itu enggak diterima. Meskipun doa enggak diterima. Karena Nabi Adam itu harus ada tempat. Kalau Nabi Adam itu diterimanya doanya, kesalahan Nabi Adam di Mekah. Di Mekah, di depan pintu Ka'bah. Namanya pintu Ka'bah itu apa ya? Pokoknya lurusan pintu Ka'bah. Di sana adalah doa-doa semua diijabah semua, dikabulkan semua oleh Allah. Dan pancuran emas. Nah, yang di depan Ka'bah. Kalau dulu di sana, kalau waktu nggak dilingkar, bebas di sana, banyak orang yang nangis di Ka'bah itu. Di Ka'bah. Jadi kalau misalnya bulan haji di sini Bapak Ibu, sampai di sini. Di sini. Diamnya di sini, tiduran di sini, mabit di sini. Mabit itu apa? Diem. Mabit itu apa? Diem, tiduran. Jadi kalau paling enak tiduran waktu kita haji. Jadi mabit, lihat memandang langit. Di situ banyak di sini. Dan kalau kita mau melempar, otomatis kalau kita dari Jabar Rahmah, kita menuju ke sini untuk apa? Mabit. Kata orang sini, diam di sini setengah malam. Meskipun enggak setengah malam enggak apa-apa. Dan yang ngambil batunya di sini. Di sebelah kiri kanan ini kalau kita mau haji yang mau melempar ke Mina. Jadi yang dilempar di Mina itu Bapak Ibu ngambilnya dari sini. Yang hitam-hitam itu batu yang hitam-hitam. Jadi ngambilnya di sini. Batu-batu yang dilempar di Mina, yang ngambil 7 batu ngambilnya di sini. Tapi kalau bapak ibu kalau misalnya ke sini, otomatis kan kalau hajar ngambilnya di sini. Nah, tapi dipencet dulu batunya. Takutnya pas ngambil pas mau dilempar batunya tumpuk. Itu kalau empuk itu bukan batu, tai kambing. Iya beneran. Karena apa? Di sini itu banyak kambing biasanya. Jadi di sini itu udah kecampur. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ke sini harus pilih batunya. Takut pas diambil itu bukan batu, tai kambing. Ingat, kambingnya nggak ada, kotornya ada di sini. Jadi hati-hati di sini. Kan samar kan? Takutnya langsung ambil gitu. Kenapa? Aneh ya, aneh bin ajaib. Ya ini kan fakta. Ya bukan banyak di sini kambing banyak di sini. Kalau di sini kambingnya itu mana ada? Kalau di Indonesia kan dirawat, dikasih tali. Kalau di sini enggak, dibiarin. Kayak onta-onta dibiarin. Padahal itu ada yang punya itu, tapi dibiarin. Kalau onta-onta. Nah, di sini adalah Mina Jadid, yang dinamakan Mina Jadid. Nah, Mina Jadid kalau kita ada ini namanya Mina Jadid. Tapi katanya di sini kalau kita diam di sini itu enggak sah nabinya melontarnya itu enggak sah. Kalau diam di sini itu enggak sah. Tapi kalau orang luar kan banyak, tapi enggak tahu. Jadi yang dinamakan di sini itu Mina Jadid. Dan di depan kita ada sejarah. Ada sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu mau dikasih keturunan beribu-ribu tahun. Nabi Ibrahim beribu-ribu tahun dikasih keturunan. Pas Nabi Ibrahim mempunyai keturunan, dites oleh Allah. Apa Nabi Ibrahim itu mau diperintah saya apa enggak? Kata Allah. Terus pas itu Bapak Ibu, Nabi Ibrahim dikasih keturunan, anaknya itu umur 10 tahun disuruh sembelih sama Allah. Nabi Ibrahim diam. Bayangin kalau kita beribu-ribu tahun, bukan beribu-ribu. Kalau umur kita kan nggak beribu-ribu,
bertahun-tahun. Kalau kita bertahun-tahun nggak punya anak, pas punya anak satu disuruh sembelih, mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Nggak mau, jelas nggak mau. Nabi Ibrahim bukan bertahun-tahun, beribu-ribu tahun mau dikasih keturunan oleh Allah. Pas dikasih, dites oleh Allah, disuruh sembelih. Nabi Ismail disuruh sembelih. Pas mau disembelih, pas dia mau disembelih, Nabi Ibrahim itu awalnya itu ada perintah dari Allah disuruh sembelih, tapi kurang yakin. Nabi Ibrahim kurang yakin. Apa ini beneran dari Allah? Apa ini cuma setan yang apa? Ya iya. Jadi Nabi Ibrahim itu kurang percaya, kurang yakin. Pas ke malamnya. Jadi yang tadi di toko yang kecil itu adalah Nabi Ibrahim mau disembelih 10 tahun. Ya ayah, kalau itu emang perintah dari Allah, nggak apa saya disembelih. Masya Allah itu kalau anak yang soleh, nggak apa kalau mau disembelih. Tapi Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu pas mau pergi ke sini mau dilaksanakan penyembelihannya itu diganggu oleh setan. Makanya itu kenapa di Mina itu ada pelemparan. Di Mina itu ada pelemparan karena dulu pas Nabi Ibrahim mau disembelih diganggu oleh setan. Kenapa kamu itu nggak kasihan itu anak kamu itu, kenapa kalau anak kamu mau disembelih katanya. Kamu itu udah bertahun-tahun pengen punya anak, kenapa anak kamu pengen disembelih? Kata setan, diganggu. Terus karena itu selalu diganggu, sama Nabi Ibrahim itu dilempar sama batu dulu. Nah, kenapa itu dikasih apa pelemparan? Karena itu dulu Nabi Ibrahim melempar setan. Itu paham? Habis itu dilempar terus dilempar sampai 7 kali. Makanya itu kalau kita melaksanakan haji, kita melempar melempar 7 kali. Di sini adalah Mina. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, kalau kita sudah melempar di sini, tinggalnya di sini, diamnya di sini, di Mina. Ini Mina, terowongan Mina. Dan di sebelah kiri itu yang dilempar di sana. Itu yang ada payungnya, Muhammad. Itu yang kayak ada payung di atas. Di sana kita kalau melaksanakan haji, semoga Bapak Ibu semuanya itu bisa haji ke sini, biar bisa melempar ke sana. Jadi semua setan-setan itu ada di sana, jin gundurwo itu ada di sana yang dilempar. Iya, jalan kaki dari sini ke sana. Yang melempar entar ibunya ke sini, semoga ke sini cepat ke sini, amin. Amin. Dan ada terowongan yang di sebelah kanan. Itu ada terowongan 2, lihat. Itu Bu. Terowongan itu. Di sebelah kanan ada terowongan, itu 2. Nah, yang 2. Di sana waktu 2016 orang kita yang banyak yang beribu-ribu mati di sana. Karena apa? Kehabisan oksigen, karena di sana itu nggak ada AC. Waktu itu akan menunjukkan ke mana? Ke Musdalifah, langsung menuju ke Mina. Perjalanan haji itu Bu, berat perjalanan haji itu Bapak Ibu. Nggak sama kayak umrah. Kita sekarang akan menuju ke Jirona. Jadi kita akan menuju ke Jirona untuk mengambil mikot. Jadi kalau kita mau umroh, jangan sembarangan kita mau ngambil mikot di sini, nggak boleh. Hatta itu kalau kita dari kota Mekah, kita ngambilnya dari Jirona. Kalau kita nggak mau ngambil di Jirona, kita ngambil di Masjid Aisyah. Jadi sebentar lagi kita akan ke Jirona. Tapi jam berapa sekarang, Bu? 9.41. 9. Jam 9.
zuhur di sana, salat zuhur di sana. Habis kita salat zuhur, kita makan. Habis kita makan, ntar kita melaksanakan umroh. Umrohnya bukan malam, ntar habis makan siang. Tapi kan sekarang sudah tahu kan? Sudah tahu. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen umroh sendiri, nggak apa-apa. Tapi ngomong dulu biar saya sama rombongan nggak nungguin. Pamit dulu. Ya Ustaz, saya mau umroh duluan. Ya Ustaz, saya mau umroh belakangan. Gitu. Nggak apa-apa. Nggak ada paksaan di sini. Yang penting seenaknya Ibu. Ibu enak, saya enak. Ibu nyaman, saya nyaman. Gitu. Iya, bareng-bareng nggak apa-apa. Lebih enak bareng-bareng. Takutnya karena apa? Karena kan ntar panas. Suasananya kan panas. Misalnya takut sama panas, mau ntar asar ke malam-malaman kan bisa kan? Jadi kalau misalnya yang takut panas, nggak apa-apa. Nggak bareng nggak apa-apa. Tapi kalau bisa bareng. Cuma panas berapa? Ditempuh lah. Iya, ditempuh. Kan harus kuat. Ibadah yang sekarang itu nggak main-main. Ditempuh dengan capek ini, tapi nggak apa-apa, itu dilawan. Kalau kita malas seperti itu, ada bisikan. Nah, ada bisikan lawan itu rasa capek. Karena apa? Waktu sekarang saya itu di sini tinggal apa? Tinggal bentar lagi. Besok kita udah pulang. Jangan sia-siain tempat-tempat di sini, tempat-tempat yang mustajab di sini. Karena apa? Di Masjid Haram, satu hari satu malamnya itu Allah itu menurunkan rahmat itu 120 rahmat. Jadi malaikat itu yang diturunkan di haram, cuma di haram. Setiap harinya itu 120 rahmat, 120 malaikat rahmat semua diturunkan di haram. Kalau malaikat itu beribu-ribu. Kalau di haram, rahmat yang diturunkan satu hari satu malamnya itu 120 rahmat. Tapi itu dibagi. Kalau Bapak Ibu mau tawaf sunnah. Kalau tawaf sunnah itu dari hotel tawaf sunnah nggak usah niat. Kalau kita kan niatnya, maksudnya itu nggak usah niat apa? Kalau niatnya kan tawaf sunnah. Niat saya mau tawaf sunnah 7 putaran lillahi ta'ala, udah muter. Ini dinamakan tawaf sunnah. Nggak ada sa'i nggak usah. Kalau umrah kita harus keluar ke tanah halal, terus kita melakukan tawaf, habis tawaf kita sa'i, habis sa'i tahallul. Kalau tawaf sunnah enggak, cuma tawaf 7 putaran sudah. Jadi kalau ada di sini, jangan malas-malas kita tawaf sunnah. Kita misalnya mau sholat maghrib, sebelum maghrib itu kurang 1,5 jam atau 2 jam kita sudah pergi ke masjid. Kalau bisa kita itu tawaf sunnah. Kalau orang yang tawaf sunnah itu rahmat yang dikasih oleh Allah itu sama orang yang tawaf sunnah itu 60 rahmat itu dikasih. 60 rahmat itu dikasih sama orang yang tawaf. Dan 40 itu dikasih buat orang yang sholat berjamaah di Masjidil Haram. Jadi 60 dikasih sama orang yang tawaf, yang 40 dikasih sama orang yang berjamaah di Masjidil Haram. Yang 20-nya lagi dikasih buat orang yang duduk di Masjidil Haram. Jadi orang yang duduk itu dikasih rahmat. Duduk di sana. Aduh, jatuh Bu, HP-nya Bu. Tidur. Jadi besok kita akan pulang. Kalau nggak salah kita itu nerbangnya itu besok jam 8 malam. Ya, dari sini, dari airport gitu, jam 8 malam kita akan menuju ke Indonesia. Insyaallah. Tak. Itu kan ganti kan? Iya. Tapi kalau misalnya besok jam 8 malam
kita keluar dari hotel pasti itu jam 10 pagi kita berangkat ke Jeddah. Jadi buat koper-koper entar malam udah di apa ya, bukan di depan pintu, udah dirapin, siap-siap. Besok pagi habis sarapan dikeluarin. Ya kalau misalnya mau dikeluarin entar malam jam 12 habis kalau kita sudah selesai, udah diberesin semua, mau dikeluarin nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya besok pagi aja, biar apa, nggak buru-buru. Yang penting udah rapi semua, siap dikeluarin aja gitu, jadi besok nggak usah buru-buru, tenang. Intinya di sini itu tenang, bis 3 harus tenang. Jangan seperti bis-bis yang lain, kacau yang lain. Tapi alhamdulillah di bis 3 itu tenang, santai, slow. Kita harus slow, santai. Kita besok entar malam, insya Allah selesainya ini habis sholat asar kita itu udah selesai kita semua, nggak sampai maghrib kita melaksanakan umrah yang kedua. Terus habis kita umrah, ntar istirahat dulu. Habis istirahat siap-siap ke masjid. Pokoknya ke masjid ntar. Buat ibu-ibu langsung ke masjid. Habis dari masjid kita makan malam. Habis makan malam kita gimana koper biar untuk besok dirapiin. Apa yang dibeli ibu diberesin semua gitu. Jangan sampai ada yang lupa. Besok paginya langsung kita keluarin gitu. Enak kayak gitu ya. Karena apa? Besok jam 10 besok itu mau pergi. Tapi kalau saya yang nggak tahu, ya semoga saya bisa ngantar ibu sampai ke Jeddah besok. Karena apa? Sekarang di sini karena sudah mau masuk haji, setiap jalan sekarang itu udah ditaptis. Kalau misalnya KTP saya itu KTP Jeddah, itu saya itu nggak boleh masuk ke Mekah. Itu kalau orang Mekah KTP-nya itu KTP Mekah itu nggak boleh masuk ke Jeddah. Gitu sekarang udah mulai ketat. Ya semoga saya itu bisa ngantar ke Jeddah buat bapak ibunya. Insyaallah saya itu usahain saya itu bisa nganter ibu sampai ke Jeddah. Kalau sampai ke bandara nggak mungkin kalau sampai ke bandara ya nggak mungkin. Cuma biasanya itu saya nganterin cuma sampai Jeddah. Ya semoga besok saya itu bisa nganterin sampai Jeddah. Banyak sekarang yang nggak bisa nganterin mutawifnya. Karena apa? Sekarang sudah ketat. Mau balik lagi itu nggak bisa, nggak diperbolehin masuk lagi ke Mekah gitu. Tapi kalau misalnya teman saya itu bisa, kenapa? Di sini itu ada jalan dua. Kalau orang yang lama di sini itu tahu jalan. Di mana yang nggak ada polisi ya di sana. Ntar pulangnya insya Allah saya itu lewat pegunungan. Lewat pegunungan. Misalnya dari Jeddah kita ditempuh 1,5 jam. Kalau lewat pegunungan itu sampai 4 jam. Jauh. Tapi kalau malam jangan nggak berani lewat di sana. Kenapa? Di sana sepi mobil, sepi rumah orang. Jadi takut sama rampok. Tapi kalau siang, insya Allah. Kalau misalnya teman saya bisa jemput saya antar ke Jeddah, insya Allah saya itu bakal nganterin ibu sampai ke Jeddah. Biar apa? Biar bapak ibunya itu sempurna. Karena saya itu ibu, gimana caranya bapak ibu itu nyaman, sempurna gitu. Yang buat badal entar disebutkan saya melakukan umrah atas nama siapa yang mau dibadalin, disebut dia di dalam hati, disebut dalam niatnya itu karena Allah Ta'ala ya. Jadi yang sekarang bukan buat badal, bukan. Yang umrah pribadi buat sendiri-sendiri.
Ayo yang buat sendiri, yang badal diam, diam jangan ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang buat sendiri ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niatin saya mau umrah, niat di dalam hatinya, niat di dalam hatinya saya umrah, niat umrah karena karena diri saya sendiri lillahi ta'ala ya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha an-nafsi lillahi ta'ala. Lihat dalam hatinya, saya mau umrah karena diri saya sendiri, karena Allah Ta'ala. Udah? Ini buat yang badal. Yang barusan jangan ikutin. Yang barusan jangan diikutin. Ini buat yang badal. Bismillahirrahmanirrahim. Buat yang badal, yang barusan jangan ikut, yang badal. Ibu mau apa ini? Udah niat, udah nih. Nggak boleh didobel, cuma satu. Dalam umroh cuma satu. Misalnya bapak saya, ibu saya mau disebut nggak boleh. Yang kalau misalnya buat orang tua, ya orang tua. Kalau misalnya buat suami. Jadi cepetan ibunya. Kalau sekarang nggak apa-apa, ini cepetan. Karena bentar lagi ini haram. Iya, ada yang pakai make abu. Ayo, siap ya? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pinggir-pinggir bebatuan itu mendoakan ibu. Terus kalau kita baca salawat sebanyak-banyak mungkin, semua pohon-pohon itu mendoakan dan membaca talbiyah dan mengikuti talbiyahnya ibu. Jadi jangan malas-malas kita baca talbiyah. Rasulullah SAW dari kota Madinah sampai ke kota Mekah nggak lepas dari talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Karena kita apa? Kita cuma dekat, cuma bentar lagi kita nyampe ke hotel. Jadi jangan malas-malasan baca talbiyah. Kalau mau tidur, entar aja, jangan tidur sekarang. Sekarang itu apa? Baca talbiyah aja, jangan tidur. Dilawan rasa ngantuknya, dilawan. Kalau mau tidur, entar tidur di Indonesia. Kalau udah nyampe ke Indonesia, jangan kerja dulu. Misalnya ada kegiatan kerja, misalnya kerjanya ini, istirahat dulu. Kalau mau istirahat, jangan istirahat di sini. Di sini atau kencengkan, cepatkan kalau di sini. Paham? Labbaik Allahumma labbaik wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik
لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Mari kita bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal
satu lagi yang belum kita ketahui, yaitu adalah Jabal Nur. Dan di sebelah kanan ibu, itu yang di depan itu adalah Jabal Nur. Itu di depan kita yang kayak punggung onta itu adalah Jabal Nur. Soya Muhammad. Ayo. Jadi yang di sebelah kanan ibu ini adalah Jabal Nur. Itu Jabal Nur. Banyak orang yang ke sana karena meskipun panas di atas itu nggak panas, katanya dingin katanya. Karena saya belum pernah ke sana. Selama ada di sini saya nggak pernah ke sana. Itu kan ada yang jalan. Niatnya kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada waktu lebih lama, saya mengadakan program mau naik ke Jabal Nur buat bis kita saja. Karena waktunya itu nggak ada. Mungkin semoga kelak tahun-tahun sebelumnya, tahun yang akan datang bisa ke sini lagi dan waktunya lebih panjang lagi bisa naik ke Jabal Nur. Jadi itu kan ada orang itu yang kecil-kecil itu bukan pepohonan itu, itu gerak itu orang. Yang kecil-kecil itu naik ke sana itu banyak yang jalan. Ayo Muhammad. Yang jalan. Kalau naik ke Jabal Nur makan waktu 2 jam atau 1,5 jam. Kalau buat yang laki-laki insya Allah 1,5 jam atau 1 jam. Kalau yang sehat-sehat bisa nyampe ke sana. Kalau ibu-ibunya, karena ibu-ibunya itu kurang nggak kayak laki-laki, mungkin makan 1,5 jam. Kalau kita mau naik, pertama kita naik itu cuma 1,5 jam. Kalau mau turun nggak sampai 5 menit. Iya, nggak sampai 5 menit. Bisa ada caranya itu. Kalau naik dimakan waktu 1,5 jam. Kalau turunnya cuma 5 menit. Terjun dari atas ke bawah. Jadi dulu Rasulullah SAW waktu di Jabal Nur, Rasulullah SAW itu ke atas Jabal Nur, Bapak Ibu, ke atas Jabal Nur. Terus Rasulullah itu didatangin malaikat. Awalnya Rasulullah itu nggak tahu karena itu malaikat. Terus ada hitam besar, terus itu hitam besar itu memeluk Rasulullah. Rasulullah itu nggak bisa nafas. Kalau bukan Rasulullah, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Awal Qurannya itu turunnya di sini dan dilengkapin di sini turunnya Al-Quran. Jadi kalau misalnya bukan Rasulullah itu nggak sanggup untuk menerima, turunnya Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, dulu Rasulullah SAW dipeluk oleh makhluk, padahal itu bukan makhluk, malaikat. Tapi Rasulullah itu nggak tahu. Ya Muhammad yang dipeluk itu. Pas dipeluk Rasulullah itu di telinganya, ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Rasulullah itu nggak tahu Iqra itu apa. Padahal disuruh baca, ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Nggak tahu Iqra itu apa. Pas tahu Rasulullah itu disuruh baca, makanya manusia diambil dari sana manusia itu apa. Kalau Rasulullah pun awalnya tidak tahu, belajar dulu Rasulullah. Disuruh baca sama malaikat, Iqra, disuruh baca. Jadi manusia itu nggak langsung tahu. Misalnya agama nggak langsung tahu, kita sholat nggak langsung tahu, harus belajar dulu. Jadi apa? Intinya dari sana disuruh belajar. Hatta anaknya kiai kalau nggak belajar tetap nggak bisa, bodoh. Karena apa? Ilmu itu nggak diwariskan. Hari itu kan lihat barisan meskipun sebentar kan, itu ada masjid jin dulu. Rasulullah SAW didatangi oleh jin itu nggak percaya kalau Rasulullah itu utusan Allah dulu. Terus kalau kamu emang utusan Allah ya Muhammad, coba
kayu itu dipindah ke sini, mintanya jin. Terus oleh Rasulullah itu dipanggil, ya kayu sini. Kayunya itu mampir ke Rasulullah, ke sini kayu. Jalan kayunya itu pindah. Terus pindah, kurang percaya lagi, si jin kurang percaya. Kok bisa ya Muhammad? Apa kamu punya sihir ya Muhammad? Kata si jin. Kata Rasulullah, apa lagi? Coba balikin lagi kayu itu, dibalikin lagi sama Rasulullah ke tempat yang semula. Belum percaya lagi. Oh, Rasulullah itu punya sihir katanya. Kata jin. Coba kalau bisa bulan itu dibelah dua. Kata si jin. Nah, disitulah sama Rasulullah dibelah dua, terpisah bulan itu. Pas di sanalah jin itu percaya kalau Rasulullah itu emang utusan Allah dan nggak ada nabi selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ceritanya itu masjid jin. Makanya masjid itu nggak dibongkar karena itu ada sejarah masjid jin. Kita akan memasuki terowongan. Habis ini kita akan bentar lagi kita nyampe ke hotel kita. Ingat, larangan ihram sudah berlaku. Biasanya itu banyak yang gak ingat. Tapi kalau misalnya yang gak ingat, bukan disengaja, nggak apa-apa. Bayar fidyahnya itu cuma apa? Cuma 10 real. 10 real itu bukan dikasih sama saya. Ingat, jangan dikasih orang yang sapu-sapu, orang yang miskin. Kalau bisa dipecah 5 realan, biar apa? Dikasih satunya 5 real. Jangan uang Indo, real. Ya kalau misalnya nggak punya, nggak apa-apa, dikasih 50. Jangan, pokoknya di sini jangan hitung. Mau mengasih, belum tentu bapak ibu itu setahun 2 tahun nyampe ke sini. Bedanya ngasih di sini itu beda sama Indonesia. Kalau di sini itu gandakan. Jadi entar kalau kita sudah melakukan umroh, kalau bisa ngasih sama orang sapu-sapu, hatta 50.000 nggak apa-apa. Itu sedekah ibu. Sedekah itu nggak bakalan hilang. Kalau uang kita ditaruh, kebanyakan gini. Kalau misalnya